Selamat siang, perkenalkan saya Martina Nur Cahyanti, guru dari sebuah SD di Perbukitan Menoreh, tepatnya di daerah Samigalo. SD kami bernama SD Prentaler Kalirejo yang beralamat lengkap di Suren, Pagerarjo, Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana mengajar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk sekolah kami itu memberlakukan ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan tidak rutin. Untuk kegiatan rutin dimulai dari kami menamai itu adalah SOP pagi. Jadi kegiatan untuk penanaman karakter anak, dari mulai anak itu bangun tidur, apa yang mereka lakukan: bangun, kemudian berdoa, melipat selimut, merapikan tempat tidurnya, kemudian kamarnya, lalu menyapu bagian rumah mereka sampai di halaman mungkin. Kemudian ada juga yang menimba air dari sumur untuk mereka mandi atau untuk memenuhi tempayan-tempayan mereka, supaya nanti bisa untuk memasak orang tuanya. Kemudian ada juga yang kegiatannya itu di pagi hari, membantu memasak, dari mulai menyalakan api bagi yang masih memasaknya itu menggunakan tungku, karena mayoritas anak-anak kami itu hidup di daerah pedesaan. Sebenarnya sudah banyak yang menggunakan kompor gas, tetapi ada beberapa keluarga yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasaknya. Kemudian ada juga yang terlibat dalam peternakan. Jadi kalau orang tuanya memelihara ayam, mereka bisa memberi makan untuk ayamnya pada pagi hari. Atau yang memelihara kambing, jadi anak-anak bisa terlibat untuk mengimpun itu mengumpulkan. Jadi kadang ketika kambing itu diberi makan pada sore hari, pada pagi harinya kalau dicek di seputar kandang, seputar tempat makan mereka itu biasanya berjatuhan. Lalu itu istilahnya adalah mengimpun pakan, supaya yang berjatuhan itu bisa kembali dimakan oleh ternak-ternak mereka. Kemudian kalau misalnya kambingnya itu sedang beranak, nah ini biasanya kalau anak kambingnya itu kurang dalam menyusu, lalu dibelikan susu formula, nah ini murid kami di rumah itu bisa belajar juga untuk menyusui kambing-kambing mereka dengan botol. Dan itu terlihat mengasihkan sekali, karena setiap pagi kami menerima kiriman entah video atau foto dari kegiatan anak-anak di pagi hari, atau juga mereka ada yang menarasikannya, menceritakannya dalam bentuk tulisan. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Itu istimewanya pedesaan masih kaya dengan hal-hal semacam itu. Dan itu menjadi karakter yang memang kami bangun di sekolah juga. Setiap harinya anak-anak di sekolah ketika sebelum pandemi, mereka untuk memulai pelajaran biasanya setelah berdoa mereka berkarya dulu. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang mencuci piring, gelas, ada yang membuatkan teh buat bapak ibu guru, ada yang memasak air, ada yang menaikkan bendera, dan seterusnya. Dan supaya ini tidak hilang di rumah, kegiatan-kegiatan penanaman karakter ini di rumah ditanamkan juga, dan tentu dalam pengawasan orang tua. Lalu untuk
SOP pagi yang lain yang selama ini dimunculkan, ada juga yang terlibat misalnya dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Jadi bersih-bersih rumah misalnya mengelap jendela, terus mencabuti rumput di halaman, semacam itu. Lalu juga ada yang membiasakan dengan pekerjaan rumah tangga semacam menyetrika pakaian. Nah, sehingga ternyata waktu untuk belajar mengerjakan pekerjaan di rumah itu menjadi hal tersendiri, sehingga kita itu memulai kegiatan pembelajaran pada pukul 8. Jadi anak-anak setelah bangun tidur punya waktu sampai dengan jam 8 itu untuk melakukan pembiasaan pekerjaan rumah tangga. Yang di sini tentunya untuk menanamkan karakter mereka menjadi anak yang disiplin, anak yang biasa berbagi pekerjaan, anak yang juga berempati dengan perasaan orang tua yang mengerjakannya setiap hari. Anak juga bisa belajar tertib dengan itu semua. Jadi mereka bisa runtut mengerjakan satu pekerjaan, kemudian merencanakan pekerjaan berikutnya apa. Nah, kalau sudah pukul 8, ini kegiatan rutin yang berikutnya adalah anak siap untuk belajar dengan guru melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat. Kita tidak menggunakan media lain, hanya WhatsApp yang memungkinkan di sini untuk kami bisa belajar bersama. Dan biasanya guru mengirimkan tugas itu pada pagi hari, tapi ada yang mengirimkan pada malam hari. Kalau saya sendiri terbiasa mengirimkannya pagi hari menjelang pukul 8. Jadi anak juga saya minta untuk mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Lalu kemudian saya memberikan tugas-tugasnya. Nah, sejauh diskusi itu memungkinkan, kami melakukan diskusi melalui chat WA. Jadi bisa dengan pesan suara. Lalu juga terkadang kita ngecek siswa ini aktif enggak. Sesekali kita telepon mereka, kita video call mereka supaya kita juga bisa memantau mereka bahwa anak pada jam ini, jam 8 sampai jam 12 itu anak benar-benar aktif belajar dengan guru melalui grup tersebut. Dan untuk kesulitan yang dihadapi, yang pertama adalah akses internetnya. Akses internet di sini terbilang hanya cukup untuk belajar dengan cara yang sederhana. Kalau anak-anak itu lalu merasa kesulitan, biasanya yang mereka tanyai pertama kali adalah orang-orang di sekitar mereka yang saat ini adalah orang tua tentunya. Jadi pendampingan orang tua sungguh sangat diperlukan di sini. Kemudian kalau misalnya bertanya orang tua belum puas, anak-anak biasa bertanya juga kepada guru. Jadi mereka akan bertanya ke guru, dan sejauh guru bisa menjelaskan dalam kondisi keterbatasan ini, kalau anak sudah paham ya itu disyukuri. Kalau misalnya anak belum paham, anak bisa mencari lewat sumber-sumber internet. Jadi mereka browsing, mereka mencari. Nah, untuk hal berikutnya yang berkaitan dengan materi ini, anak-anak nanti mengirimkan tugas itu setiap hari. Jadi supaya kita tahu anak itu mengerjakan tugas, nanti setelah anak mengerjakan langsung dikirim berupa foto tugasnya atau video kalau itu yang bersifat keterampilan, misalnya melakukan gerakan atau untuk yang pelajaran olahraga itu banyak yang beraktivitas fisik, sehingga itu membutuhkan untuk direkam dengan video tentunya. Nah, itu dikirimkan sebagai bukti tugas anak sudah mengerjakan, sudah mengikuti pelajaran pada hari itu. Karena akses internet yang tidak begitu lancar, maka kami juga memberi kelonggaran. Biasanya anak saya beri kesempatan untuk mengirimkan tugas sampai dengan
malam hari. Jadi pukul 8 supaya anak-anak itu terbiasa untuk disiplin dengan tugas mereka, tidak terbebani dengan tugas yang banyak, dan mereka ada waktu cukup banyak untuk istirahat. Kemudian di grup itu setiap pagi biasanya kita mengirimkan juga untuk pesan-pesan khusus terkait dengan pandemi COVID, supaya mereka tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu untuk selalu menggunakan masker, untuk jaga jarak, kemudian untuk menghindari kerumunan, untuk sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu selalu kami pesankan setiap hari lewat grup WhatsApp supaya anak terbiasa untuk melakukannya. Kemudian ada juga belajar itu pada jam 9 biasanya anak-anak, karena saya mengampu kelas 6, anak-anak untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD mendapatkan belajar dari TVRI yang disiarkan oleh Kemendikbud itu selama setengah jam, mulai dari jam 9 sampai setengah 10. Nah, nanti setelah selesai menonton belajar dari TVRI itu, anak-anak istirahat setengah jam, jadi supaya mereka juga rileks, sama seperti sekolah pasti juga ada istirahatnya. Kemudian pada pukul 10 kita mulai masuk kelas lagi, hingga kita nanti akan melanjutkan belajarnya dengan mengerjakan soal-soal dari TVRI. Biasanya ada 3 soal dari sana, dan anak bisa menyelesaikannya kurang lebih waktu setengah jam. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi untuk materi pelajaran yang dibimbing oleh guru dengan buku-buku yang mereka sudah bawa pulang ke rumah. Lalu untuk setelah mendekati pukul 12 itu biasanya kami ada SOP siang. Jadi ada kegiatan pembiasaan yang kami lakukan, yang itu meneruskan dari yang sudah terjadi di sekolah. Jadi anak-anak ada waktu untuk membuat refleksi. Jadi selama mereka belajar, bahkan dari bangun tidur biasanya mereka menuliskan sudah berkegiatan apa saja. Nah, itu dituliskan dalam refleksi bagaimana pengalaman mereka, apa yang mereka alami, lalu bagaimana perasaan mereka, kemudian apa tugas-tugas mereka hari itu, mereka tuliskan dalam refleksi. Namun ada anak yang juga membuat refleksinya malam. Kalau membuat refleksi malam itu biasanya anak juga akan menuliskan serangkaian kegiatan, tidak hanya dari pagi sampai jam 12, tetapi juga menuliskan pengalaman dan perasaan mereka atau doa-doa yang mereka sampaikan itu sampai malam itu, sehingga ini menjadi semacam buku harian mereka. Kemudian selain refleksi menjelang pukul 12 itu, anak-anak juga kami biasakan untuk membaca kitab suci dengan bahan yang kami kirimkan lewat grup WhatsApp. Hari ini membaca berapa ayat, biasanya sekitar 25-30 ayat untuk setiap harinya. Kemudian setelah membaca kitab suci, anak akan menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Itu juga sebagai penanaman rasa nasionalisme kepada tanah air kita Indonesia, sehingga anak-anak bisa lebih mencintai lagi budaya dan karya anak bangsa dengan menyanyikan lagu daerah dan lagu nasional. Dan mereka biasanya merekamnya kemudian mengirimkannya pada hari itu. Lalu menutup kegiatan berdoa menutup pelajaran.
Kemudian untuk selanjutnya kegiatan yang tidak rutin. Kegiatan tidak rutin yang dilakukan oleh sekolah itu meliputi yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sebagai penyegaran bagi anak, karena anak akan merasa jenuh selama belajar di rumah tentunya, karena mereka tidak bertemu dengan hampir dengan siapapun, teman mereka, guru mereka, pohon talok yang biasa mereka panjat setiap harinya, atau sayuran-sayuran yang mereka tanam di kebun, mereka tidak menjumpainya sekarang, dan mereka hanya menemui orang-orang di rumah, sehingga itu membuat bosan. Maka sekolah mengantisipasi ini dengan cara sekali waktu dalam 1 minggu itu ada 1 kali kegiatan yang itu dilakukan bareng oleh seluruh warga sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalnya dalam 1 minggu 1 kali ada kegiatan memasak. Nah, ada kegiatan memasak di situ anak-anak terbebas dari tugas sekolah dalam arti yang berkaitan dengan materi pelajaran. Tetapi hari itu anak memasak, mulai dari menyiapkan bahannya, kemudian menyiapkan peralatannya, bagaimana memasaknya, lalu nanti menyajikannya, dan sampai pada kalau kelas besar kelas 6 itu sampai menuliskan kembali. Jadi seperti membuat laporan singkat, karena mereka harus juga mengetahui apa nutrisi kandungan dari masakan itu, dari bahan-bahan sayurannya itu. Kemudian juga ada kegiatan menanam atau berkebun, dan ini pun juga sebenarnya melanjutkan seperti yang biasa dilakukan sekolah. Di sekolah kami ada 1 hari setiap 1 kelas itu mengalami 1 kali berkebun dalam 1 minggu. Mereka biasa di sini menanam sayuran, biasa merawat tanaman, biasa memupuk, biasa panen, biasa menjual ke pasar atau menawarkan dagangan mereka ke guru-guru. Nah, supaya yang terjadi di sekolah ini tidak hilang, maka ada kegiatan anak berkebun di rumah. Jadi mereka mendapatkan kiriman bibit dari rumah, dari sekolah. Kemudian mereka menanamnya di rumah masing-masing. Lalu ada kegiatan membuat dan memainkan permainan tradisional. Jadi banyak yang muncul, misalnya membuat egrang batok, baik dari batok kelapa atau ada yang egrangnya dari bambu. Kemudian membuat gangsingan, ada yang membuat dakon. Itu sungguh menjadi hal yang mengasihkan, karena itu tampak dari keceriaan wajah-wajah mereka ketika foto dan video mereka diupload di grup wali. Kemudian juga ada menyanyi bersama. Jadi sangat variatif kegiatan di sekolah kami, yang itu fungsinya untuk membangkitkan motivasi anak, supaya anak selalu betah di rumah dan mereka nyaman untuk belajar setiap harinya. Kemudian untuk kesulitan yang kami hadapi adalah terkait akses internet tadi, juga akses untuk TVRI, belajar dari TVRI. Tidak semua anak bisa mengakses, tetapi juga bisa diatasi, masih bisa diatasi dengan cara ada 1 anak yang misalnya dia bisa menonton itu, lalu nanti memfoto soal-soalnya, kemudian bisa mengirimkannya di grup, dan anak yang lain 1 kelas bisa ikut mengerjakan. Jadi meskipun ada kesulitan yang muncul, tetapi kita masih bisa menyesuaikannya. Kemudian kalau listrik mati dan lalu kita tidak bisa mengirim tugas, ya kita nikmati saja. Jadi nanti mengirimkannya selagi listrik sudah menyala. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang
ada, karena geografis kita kan juga memang di pedesaan dengan segala macam keterbatasan, tapi juga ada kekayaan alam yang mendukung kita untuk belajar banyak hal. Kemudian untuk evaluasinya, tugas-tugas anak selama ini kami koreksi setiap 2 minggu sekali. Jadi kami mengambil tugas anak itu, kemudian kita koreksi secepat mungkin supaya nilai-nilainya juga sudah bisa dikoleksi oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak juga puas karena hasil pekerjaan mereka selama ini di rumah juga dikoreksi oleh gurunya. Kemudian itu nanti anak-anak akan mendapatkan tugas baru dan 2 minggu lagi akan ditarik kembali. Seperti itu terus yang terjadi di sekolah kami. Lalu untuk evaluasi yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, yang selama ini saya lakukan adalah dengan cara membuat angket, beberapa pertanyaan yang isinya mengenai bagaimana kesan dan perasaan anak-anak dan juga orang tua terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Apakah nyaman dengan grup WhatsApp dan materi yang disampaikan, apakah bisa mengikuti, apakah menginginkan pola yang lain seperti apa. Dan dari situ kalau bisa saya simpulkan, anak-anak sudah bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan untuk setiap harinya dan tidak keberatan dengan mengirimkan tugas setiap hari mengirimkan foto ataupun video tugas mereka. Mereka tidak merasa keberatan karena itu menjadi bukti tugas mereka, keaktifan mereka pada hari itu. Dan untuk pola pembelajaran yang lain yang apakah mereka ingin diganti, mereka tidak mengungkapkan untuk menggantinya dengan pola yang lain, karena mungkin anak-anak merasa ini yang menjadikan mereka nyaman untuk saat ini. Kita tidak tahu nanti perkembangan waktu seperti apa, apakah ada media lain yang bisa kami pelajari dan bisa untuk membuat lebih nyaman lagi untuk anak-anak belajar dari rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan salam sehat dan tetap semangat dari kami para pendidik di Perbukitan Minoreh. Semoga masa pandemi Covid ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali berinteraksi dengan siswa. Demikian dan terima kasih.